Dongeng Pecinan, karya Hubertus Randi. Pendengar yang baik hati, kita bertemu kali ini dalam Dongeng Pecinan dengan judul Asal-Usul Toko Kelontong. Pada zaman dahulu kala, di suatu pecinan tanah Jawa, di mana di setiap penjuru wilayah pecinan itu telah banyak warung-warung pedagang-pedagang kuliner, yang mana mereka semua merupakan warga pendatang dari Cina. Makanan maupun minuman dari negeri Cina komplit dijual di pecinan itu. Tersebutlah seorang pemuda Cina bernama Lantung. Ia baru saja datang dari negeri Cina. Lantung datang ke tanah Jawa, ingin mengadu nasib di tanah Jawa dengan membuka dagangan. Namun ia bingung harus berjualan apa. Sementara semua pedagang kios besar maupun kecil sudah banyak berdagang kuliner. Bak, mie, kue tiaw, pangsit, siomay, fuyung hai, capcay, sapo tahu, bakpia, lumpia maupun mie ayam. Di tengah pilihannya, Lantung berinisiatif untuk membuka toko atau kios yang menjual peralatan rumah tangga seperti peralatan mandi, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, shampoo, juga barang-barang dapur seperti penyedap rasa, garam, gula, kopi, susu, serta minuman botol, makanan cemilan anak, permen, wafer, coklat, biskuit, serta mainan anak pun ada dan lain-lain sebagainya. Lantung mulai menyewa kios toko dan mulai berjualan. Awal Lantung membuka toko sudah terlihat laris. Banyak wanita-wanita rumah tangga dan anak-anak yang membeli di tokonya setiap kali, bahkan menjadi pelanggan di toko Lantung. Para pelanggan dari orang tua, anak muda maupun anak bocah menyebut Lantung dengan sebutan Koh Lantung. Suatu hari, saking ramainya anak bocah yang membeli di toko Lantung, baik bocah pecinan maupun bocah pribumi, beberapa anak sering memulai bercanda dengan Lantung dengan berkata, kok nama engkau kayak makanan sih? Itu tuh nasi yang digulung pakai daun pisang, yang dalamnya ada oncomnya. Anak bocah sering memulai bercanda pada Lantung. Namun lelaki berkulit kuning itu tetap sabar dan menjawab dengan penuh persaudaraan. Haya, elu olang anak-anak kecil. Yang elu bilang itu lontong. Haya, owe Lantung, bukan lontong. Haya. Mana luwinya bayal-bayal haya. Beberapa bocah menimpali. Ya sudah engkau kami panggil saja Koh Lontong ya. Sambil menjawab dengan canda, Lantung tidak lupa menagih bayaran bagi anak bocah yang pura-pura lupa. Koh Lontong. Begitulah sebutan yang diberikan oleh anak-anak bocah pada Lantung, hingga setiap orang ikut-ikutan menyebut dengan sebutan Koh Lontong. Setiap orang tua selalu menyuruh anak-anaknya membeli di toko Koh Lontong. Lantung tidak bisa menolak namanya disebut dengan sebutan Koh Lontong. Justru ia sangat senang karena semakin akrab dengan pelanggan, baik warga pecinan maupun warga pribumi. Toko Lantung semakin terkenal. Setiap orang mengenal toko Koh Lontong, satu-satunya toko kebutuhan rumah tangga
orangnya baik dan bersahabat. Waktu terus berlalu, tahun demi tahun terlewati. Kolontong sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ia tidak memiliki istri dan keturunan. Karena merasa sudah sering sakit-sakitan, Kolontong membagi semua isi tokonya kepada siapapun secara cuma-cuma. Sewa toko pun dihentikan. Pada akhirnya Kolontong meninggal dunia. Sejak kematian Kolontong, setiap orang ingin sekali mengenang kebaikan Kolontong yang baik hati. Beberapa warga meneruskan buka toko peralatan rumah tangga seperti toko Kolontong dan mengabadikan nama Kolontong sebagai pelopor pertama toko peralatan rumah tangga dengan menyebut toko mereka dengan nama Toko Kolontong. Seiring waktu dan berlalunya zaman, maka ramailah hingga di seluruh pulau Jawa toko Kolontong hingga seiring waktu karena pergeseran lidah manusia. Sebutan toko Lontong berubah menjadi toko Polontong yang akhirnya berubah lagi penyebutannya menjadi toko Kelontong. Sampai sekarang toko semacam itu disebutlah dengan sebutan toko Kelontong. Nah, sahabat dongeng yang baik hati, begitulah kisah asal-usul toko Kelontong yang kita kenal. Cerita ini dikisahkan original karya Hubertus Randy. Sampai jumpa di lain kisah bersama saya, Hubertus Randy.